Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan pembelajaran PAI bersama saya, Ibu Sri Mulyani, SPDI. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas beriman kepada hari akhir yang merupakan materi SMP kelas 9 semester 1. Nah, sebelum masuk kepada materi pembelajaran, berikut ini adalah kompetensi dasar yang harus kamu ketahui. 3.3 Memahami makna iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam semesta, dan makhluk ciptaannya. 4.3 Meyakini dalil nakli yang menjelaskan gambaran kejadian hari akhir. Tahukah kamu bahwa hakikat di dunia ini hanya sebentar dan hanya sementara? Tidak ada orang yang hidup selamanya di dunia ini, bukan? Tidak ada yang kekal dan abadi di dunia. Lalu jika berakhirnya kehidupan di dunia, bagaimana nasib manusia? Kamu akan mengetahui jawabannya dengan melanjutkan video ini. Berikut ini adalah peta konsep tentang beriman kepada hari akhir. Ada 6, yaitu pengertian hari akhir, pengertian iman kepada hari akhir, dalil-dalil tentang datangnya hari akhir, pembagian hari akhir, perilaku mawas diri sebagai perwujudan iman kepada hari akhir, dan terakhir hikmah beriman kepada hari akhir. Video ini menggambarkan tentang dahsyatnya peristiwa berakhirnya alam semesta ini. Dijelaskan pada hari itu, daratan, lautan, benda-benda di langit porak-poranda, gunung-gunung meletus hancur berhamburan, lautan meluap dan menumpahkan seluruh isinya. Benda-benda yang ada di langit bergerak tanpa terkendali, bintang, planet, dan bulan saling bertabrakan. Seluruh manusia menjadi panik, mereka beralih pontang-panting dan tidak mengenali sanak saudaranya. Semua hanya mementingkan diri dan akhirnya semua mati menghadap Ilahi. Tidak hanya manusia yang mati, seluruh tumbuhan, hewan, virus, bakteri juga mengalami kematian. Seluruh makhluk hidup di muka bumi yang hidup akan merasakan kematiannya. Maha besar Allah dengan segala kekuasaannya. Dari video yang kita simak tadi, kita dapat pahami bahwa dunia atau alam beserta isinya akan hancur tidak kekal. Hari itu disebut dengan hari akhir atau hari kiamat. Maka pengertian hari akhir adalah berakhirnya semua kehidupan seluruh makhluk Allah, manusia, matahari, bintang-bintang, bulan, bumi, dan seluruh isinya akan hancur. Lalu apa yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan isi-isinya akan mengalami kehancuran. Beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Umat Islam harus yakin dan percaya hari itu akan datang dan kelak manusia akan dibangkitkan dari kubur untuk menerima pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak dalil yang membahas tentang hari kiamat, diantaranya adalah surat Al-Hajj ayat 7, Al-Qari'ah ayat 4-5, dan Al-Zalzalah ayat 1-2. Berikutnya mari kita bahas satu persatu. Kita masuk yang pertama, ada surah Al-Hajj ayat 7 yang arti lengkapnya sebagai berikut. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Yang kedua, kita masuk surah Al-Qari'ah ayat 4-5 yang artinya pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Yang terakhir adalah surah Al-Zalzalah ayat 1-2 yang artinya apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Para kiamat mengelompokkan kiamat menjadi dua macam, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro atau kiamat kecil yaitu rusaknya benda atau makhluk tertentu seperti orang meninggal, gunung meletus, atau tsunami, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Sementara kiamat kubro adalah yaitu hancurnya alam semesta beserta isinya yang menimpa seluruh alam semesta. Adapun tanda-tanda kiamat sugro, yang pertama, kemungkaran yang merajalela. Yang kedua, kejahatan di mana-mana. Dan yang ketiga, terjadinya perzinaan sudah tidak jadi hal yang tabu lagi. Sementara itu tanda-tanda kiamat kubro yaitu matahari terbit dari barat. Yang kedua, keluarnya Dajjal atau si pendusta bumi. Dan yang ketiga adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj.
Setelah peristiwa kiamat dahsyat, semua manusia akan mati dan mengalami kehidupan di alam akhir sebagai berikut, yaitu alam barzah, yaumul ba'ats, yaumul hasyar, yaumul mizan, dan yaumul hisab, dan surga dan neraka. Alam barzah atau yang dikenal dengan alam kubur merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas alam dunia dan alam akhirat. Di alam kubur manusia akan bertemu dan ditanya diperiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang segala amal dan perbuatan menjalani kehidupan di dunia. Yang ketiga adalah yaumul ba'ats, adalah hari kebangkitan manusia dari alam kubur untuk dihadapkan menuju padang mahsyar. Kebangkitan manusia ini akan terjadi setelah dihirupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israel dari manusia zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir dibangkitkan dari kubur. Yaumul Hasyar. Yaumul Hasyar adalah hari dikumpulkan seluruh umat manusia yang telah dibangkitkan di kubur di sebuah padang yang sangat luas yang bernama padang mahsyar. Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab, yaitu hari pertimbangan atau perhitungan, hari di mana dihitungnya amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilannya masing-masing. Surga dan neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat yang maha adil karena seluruh perbuatan manusia akan diadili. Seluruh perbuatan baik manusia akan diberi balasan yang memuaskan berupa surga di dalamnya melebihi kenikmatan di dunia. Setiap perbuatan buruk manusia juga diberi balasan, yaitu neraka yang banyak melakukan dosa, takabur perbuatan melanggar perintah Allah. Adapun hikmah beriman kepada hari akhir adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menjadikan manusia rajin dan taat beribadah, mendorong manusia berperilaku baik dan mencegah perilaku buruk, mendorong manusia untuk waspada dan berhati-hati. Sebagai penutup, perilaku mawas diri sebagai perwujudan iman kepada hari akhirat, bahwa hari akhir atau rangkaian peristiwa kelak pasti akan terjadi pada manusia. Jika manusia itu akan gelisah dan tersiksa apabila bekal yang dimilikinya perbuatan buruk di dunia. Sebaliknya, manusia akan tenang jika mereka memiliki bekal amal yang baik. Oleh sebab itu, introspeksi diri adalah sesuatu yang penting bagi perwujudan iman kepada hari akhir. Demikian pelajaran kita tentang beriman kepada hari akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.